Selamat datang kembali di penelusuran kita. Sering dengar kan, kalau mau bikin startup sukses, produknya harus keren banget, terus pasarnya harus gede gila. Iya, itu kayak mantra ya di dunia startup. Nah, hari ini kita mau coba bongkar nih mitos startup nomor 4, persis soal itu. Sumber kita kali ini kutipan dari buku Startup Myths and Models. Oke. Dan isinya, mungkin bikin Anda agak kaget nih. Ternyata buat investor profesional, terutama yang di tahap awal banget, produk hebat dan pasar besar itu, mungkin bukan yang nomor satu loh. Betul. Mari kita gali lebih dalam yuk. Apa sih yang sebenarnya mereka cari? Sip. Jadi gini, kebanyakan pendiri startup kan ya wajar sih, fokusnya pasti ke produk impian mereka. Terus mikirin seberapa besar potensi pasarnya. Apalagi kalau pendekatannya bottom up, ya kan? Iya, berangkat dari ide produknya dulu. Betul. Dari ide produk spesifik, baru deh cari pasar yang kira-kira cocok. Nah, pas presentasi cari dana, angka potensi pasar yang, wah, fantastis gitu seringkali jadi andalan utama ya. Iya, itu sering banget kita lihat. Tapi, nah disinilah sering ada perbedaan pandangan gitu ya. Investor profesional, khususnya yang kita sebut venture capitalist atau VC, Itu yang modalin startup resiko tinggi ya. benar, sama angel investor tahap awal yang biasanya individu kaya yang masuk di fase paling dini. Nah, mereka ini punya kacamata yang agak beda. Oke, Sumber kita ini, buku Startup Myths and Models, menegaskan kalau kemampuan didanai sebuah startup atau fundability gitu ya istilahnya, fundability, oke. itu nggak melulu soal produk dan pasar doang. Oh ya, terus apa dong? Malah menurut buku ini nih, urutan prioritas visi di tahap paling awal ya, ini penting ya, tahap awal sebelum pendanaan seed atau seri A, jadi benar-benar di permulaan, seringnya tuh kayak gini. Pertama, dan ini yang paling utama, adalah tim. Tim, bukan produk. Bukan, tim dulu. Kenapa? Karena investor itu pada dasarnya, ya mereka bertaruh pada orang, pada pendirinya. Masuk akal sih. Yang mereka nilai itu bukan cuma pengalaman kerja sekian tahun, tapi lebih ke kredibilitas tim dalam memahami pasar secara mendalam. Kredibilitas pasar ya, maksudnya. Contoh klasik nih, Mark Andreessen waktu Netscape mau didanai dulu. Di masa awal internet itu kan dia dianggap tahu segalanya soal browser web mungkin lebih dari siapapun saat itu. Oh, oke. Jadi dia expert banget di bidangnya. Betul, investor lihat itu dan jadi yakin, wah orang ini bisa nih menavigasi masa depan internet yang waktu itu belum jelas. Selain itu, kemampuan tim buat belajar dan adaptasi. Belajar dan adaptasi. Iya, mengutip Randy Komisar dari Kleiner Perkins, salah satu visi top dunia, dia bilang, faktor nomor 1 setelah kecerdasan, kerja keras dan integritas itu adalah tim ini mau belajar dari lapangan nggak? Atau kaku aja sama rencana awal? Wah, menarik. Jadi kelenturan itu penting ya? Banget. Dan satu lagi yang unik, obsesi. Bukan sekedar gairah atau passion. Brad Feld, investor lain, pernah bilang, saya nggak cari entrepreneur yang passionate, saya cari yang obsessed. Obsesi, beda ya sama gairah? Beda. Obsesi itu yang bikin mereka nggak bisa tidur mikirin masalah itu. Yang mendorong mereka terus maju meskipun sulit banget. Gitu. Oke. Jadi tim nomor 1, taruhan pada orangnya. Kredibilitas, kemampuan belajar, sampai obsesi. Masuk akal. Tapi kan tim hebat butuh lapangan bermain yang pas ya. Gimana sama pasarnya? Nah, itu dia. Tepat sekali. Itu prioritas kedua. Peluang pasar. Nah, kalau pasar kan biasanya mikirnya harus besar. Nggak cuma besar. Yang dilihat itu apakah pasar ini ada di tahap yang tepat. Tahap yang tepat? Maksudnya gimana tuh? Idealnya pasar yang baru mulai tumbuh. Jadi belum meledak atau jenuh. Masih ada ruang. Kenapa? Karena investor cerdas itu maunya masuk pas valuasi belum gila-gilaan. Tapi potensi pertumbuhannya udah kelihatan. Timingnya berarti. Betul, timing pasar itu krusial. Mereka juga lihat ada nggak potensi buat startup ini jadi pemain dominan di pasar itu nantinya. Bisa nggak mereka menang? Oke, jadi tim dulu, terus lihat kondisi pasarnya, timingnya pas apa enggak, lalu produknya di mana dong? Bukannya produk itu inti dari startup ya? Nah, ini dia bagian yang sering bikin kaget banyak orang. Produk itu baru prioritas ketiga bagi visi tahap awal. Ketiga, serius? Iya, ketiga. Setelah mereka yakin sama timnya dan lihat peluang pasarnya oke, baru mereka dalami produknya. Bukan berarti produk nggak penting ya, tapi fokusnya itu beda. Fokus beda gimana?
Mereka nggak terlalu terjebak di fitur A lawan fitur B atau warnanya pink lawan hijau gitu. Mengutip komisar lagi nih, yang penting itu bukan sekedar fitur, tapi apa daya tahan atau defensibility produk ini. Defensibility. Iya, apa yang bikin produk ini beda secara fundamental dan susah ditiru sama pesaing. Itu yang dicari. Oke. Nah, ini istilahnya traksi. Traksi. Sering denger tuh. Iya. Traksi itu bukti awal kalau pasar memang tertarik. Bisa jumlah pengguna awal, pendapatan pertama kalau udah ada, atau metrik lain yang relevan lah. Intinya, kalau timnya kuat dan pasarnya menjanjikan, investor tuh percaya. Tim itu bisa kok menyempurnakan atau bahkan ganti produk sampai ketemu yang pas. Tunggu. Jadi kalau saya punya ide produk, wah revolusioner banget nih, fiturnya canggih abis. Tapi mungkin tim saya dianggap biasa aja atau pasar saya dinilai belum matang. Presentasi saya bisa mental gitu di depan visi awal, meskipun produknya keren. Sangat mungkin. Itu intinya. Mereka mau yakin dulu sama jokinya, yaitu tim, dan kondisi lintasan balapnya, yaitu pasar. Baru deh mereka nilai kudanya, si produk. Wah. Atau seri A. Pendanaan lanjutan ya? Betul, setelah ada validasi awal. Nah, di tahap itu, traksi tadi seringkali naik jadi nomor 1, bahkan bisa menggeser tim. Oh, jadi bukti nyata di pasar, jadi yang paling penting di tahap selanjutnya. Iya, karena di tahap itu ekspektasinya udah beda. Udah harus bisa nunjukin kalau produknya laku di pasar. Wow, ini benar-benar membongkar asumsi umum ya. Kita kan sering banget dengar produk adalah raja, product is king. Tapi ternyata di mata investor tahap paling awal, tim yang solid dan timing pasar yang tepat itu seringkali lebih menentukan ya. Bisa dibilang begitu. Untuk tahap super awal ya, produk hebat aja belum cukup rupanya untuk meyakinkan mereka. Oke, jadi kesimpulan dari penelusuran kita kali ini apa dong enaknya? Intinya gini, untuk pendanaan tahap super awal dari visi profesional, fokus utama mereka itu cenderung pada tim, lihat kredibilitasnya, kemauan belajarnya, sampai obsesinya, dan juga peluang pasar timingnya pas nggak nih? Ada potensi dominasi nggak? Baru setelah 2 itu oke? Baru setelah 2 hal itu dicentang, mereka akan dalami produknya. Gimana defensibility-nya? Gimana potensi traksi awalnya? Sip. Produk jelas penting ya untuk sukses jangka panjang. Tapi seringkali produk pertama yang diluncurkan itu bukan produk final yang bikin perusahaan jadi besar. Investor percaya, tim yang hebat di pasar yang tepat itu punya kemampuan adaptasi. Buat terus coba-coba, iterasi, sampai nemuin produk yang benar-benar klik di pasar. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan pikiran menarik nih buat Anda yang lagi dengerin. Setelah dengar pembahasan ini, gimana pandangan baru ini mengubah cara Anda melihat sebuah ide startup? Atau mungkin cara Anda mempresentasikannya? Iya, bahkan kalaupun Anda nggak berencana cari dana visi ya, fokus mana sih yang jadi lebih penting buat Anda sekarang setelah tahu perspektif ini? Tim, pasar, atau tetap produk? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke deh, terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini ya. Sama-sama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.